lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yasin, sallallahu alaihi. Teman-teman, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan berbahagia ini kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat sehat. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju terang sampai pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 4 Palembang, Ibu Dr. Susnaidi Jelita SKMPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil SMP Negeri 4 Palembang. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Palembang. Adapun kegiatan kita pada hari ini adalah yang pertama itu kita ada kata sambutan nanti dari Ibu Kepala SMP Negeri 4 Palembang mengawali kegiatan kerja di 1 semester 2024-2025 di semester 6 atau semester kedua. Yang kedua mungkin dari Ibu Wakil Guru berkenaan dengan targeting 2025 di semester kedua ini. Dan yang terakhir acara kombel itu sosialisasi pengelolaan kinerja tahun 2025. Jadi tidak lagi ekip melainkan pengkin 2025. Ya, mungkin itu pengelolaan kinerja. Ya, seperti itu. Untuk lebih konkretnya nanti kita akan sosialisasikan seperti itu. Oke. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Secara berikutnya adalah sambutan dalam hal ini di Khalifah dan Ibu Kepala SMP Negeri 4 Palembang, Ibu Dr. Susnaidi Jelita SKMPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dah semangat Bapak Ibu ya? Jawabnya tuh setengah hidup setengah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kalau penyapu ya. Tadi setengah menjauh setengah jadi tanggal 6 masih ada, masih banyak. Tapi entah kalau dibawa, kalau jalan-jalan kemarin habis, nggak tahu lah. Ya, jadi terutama yang pertama marilah dulu tidak lupa kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di kesempatan hari pertama kita masuk sekolah kembali aktif untuk semester selanjutnya ini semester 2 kita dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan tidak lupa selawat salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, membawa kita ke kebaikan. Bapak Ibu guru dan staf nggak ada sih dia? Nggak ada? Satu pun? Oh ini dia, ada satu dia bilang masih ada ya? Ada Tiana. Kalau tak hatinya anak, saya lepas mengkalan omongan Bapak Ibu dan staf tadi ya, karena ada yang Bapak Ibu guru dan staf. Seharusnya kata-kata
pertama harus ada semua. Jadi kalau apapun hal yang disampaikan langsung didengar ya, karena ini kita mana? Oh iya, ya. Sebentar lagi Bapak Ibu orang dinas masih di 50, mungkin dia akan sidak. Saya sudah dihubungi, ya, saya sudah ditelepon tadi, nanti akan sidak ke kita. Ya, jadi kepada Bapak Ibu guru yang ada izinnya dengan saya, itulah apa adanya akan saya sampaikan. Tapi yang tidak kasih izin, ya, mohon maaf lahir batin, itulah yang Ibu sampaikan. Ya, karena dari awal sudah dikasih tahu nih bahwa sebelum kita libur, ya, sudah dikasih tahu Bapak Ibu ini sidang. Biasanya hari-hari pertama itu suka ada sidang, suka apa. Jadi kita sudah siap, betul-betul siap untuk melaksanakan kewajiban kita lagi sebagai guru. Ya, jangan nuntut hak baik ketika lambat gajian, wah ribut. Serkasi lambat, gaji lain lambat, wah ribut, ada yang mau segala macam. Tapi ketika kewajiban kita, nah mulai santai, tidak perlu semangatnya, ya. Nah jadi tolong Bapak Ibu tolong tetaplah semangat Bapak Ibu, walaupun gajinya hampir habis kemarin, tapi kan ibu kan sudah bahagia galau, ya kan? Nah, sudah bahagia galau, lancar-lancar les, ya. Alhamdulillah liburnya kan sudah dilewati dengan lumayan panjang yang berlibur, yang tidak ya tidak libur ya, seperti TU dan pegawai administrasi lain kan tidak bisa, mereka memang tidak ikuti seperti aturan yang ada, mereka tetap masuk ya. Jadi libur tentunya alhamdulillah di kesempatan hari kita tetap semangat gitu. Kurang nyaman ibu mau putusnya, iya keluar tuh iPad baru itu kan, ya ibu ngecas ya, iya lupa dicas, jadi ayah ini ngecas sampai baru putus-putus ya, takut ibu orang dinas lagi ngomong kayak putus-putusnya kayak jadi gara-gara Meksiko nih kata gitu, dicas lagi dicas, nah disimpannya pula lagi, kalau nggak casnya mana, ya kayak orang dinas yang bapak kali itu ya orang dalam kan, orang dinas apa dia katanya, nih kalian katanya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi selamat datang kembali menunaikan kewajiban masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu hari ini hadir, alhamdulillah, memang ada sidak, selamat ya. Yang tidak ada kabar tahu saya, tapi rasanya masker sudah dicek, ada semua. Selain kalau ini apa tuh Pak Doni tadi ada sih katanya kena macet, tapi ya pulangnya mepet-mepet, mungkin ya pasti kena macet ya. Terus Juni tadi izin anaknya tiba-tiba sakit ya, Uus izin memang lagi menjalankan umroh ya. Nah yang lain kalau dicek kan ini nggak sampai ke maksudnya yang belum mereka tolong sendiri minta tentang dulu. Kalau saya Bapak Ibu ya bisa lah rekod kita saling tolong. Kalau mau dinas baca dia langsung bawa kayak kaget. Nah kaget pas di dinas istri kita dimarahin belum lagi kan nanti di ya SMP 4 dibawanya jadi kena galau gitu nih ya, gara-gara si Kodwo yang nggak kate hadir hari ini, jadi kita kena panggil saya terutama dan labelnya itu SMP 4. Nah guru SMP 4 pemalas galau, libur panjang sudah nambah, padahal cuma 1-2 orang, nanti kan rusak seperti itu. Nah tolong cek yang belum tantangan lah, yang memang atau masih di luar telepon dulu, cepatlah boy tantangan lama ini nak dibawa tadi khusus siapkanlah galau, kami lah di SMP 50, kami nak bawa absen, kalau yang tidak hadir katanya nak kami langsung masukkan ke itu katanya dibuka AD katanya, jadi kan repot gitu, banyak urusan yang panjang lebar kan repot gitu ya. Jadi jangan gara-gara dikit kita dipanggil terus
dibina kalau dari sana, Bapak Ibu dapat pembinaan. Ya, tidak lemak ini ceritanya sebenarnya. Cumanya di sana memang tidak boleh nak dimarahi dah. Cuman pembinaan kan rasa cak mana yang kita sebagai guru nih Bapak Ibu ya, apalagi dibina terus ya, rasa kurang apalah gitu. Jadi kan tidak enaknya itu yang panjang. Nah jadi saya berharap kalau kawannya yang tidak ada di sini coba di WWA lah di mana kau ya, entah di kelas di masih sibuk urusi anak, tapi cepat absen dulu dan ini bawa balik itu oleh dia minta itu siaplah khusus langsung akan dibawa katanya seperti itu ya. Udah itu Bapak Ibu ya. Untuk semester selanjutnya mungkin kalau masalah jadwal tidak ada berubah ya Bu Masta? Ada? Tidak ada? Tahu nanti mungkin ada juga dari Bu Masta yang akan mengarahkan masalah tentang pelajaran Bapak Ibu. Kemudian untuk Bapak Ibu guru saya berharap Bapak Ibu guru ya, kalau tadi saya berbicara di depan siswa didik kita masalah disiplin ya, masalah disiplin. Jadi ketika kita mau mendisiplinkan anak-anak didik kita, tolong kita dulu juga sebagai guru disiplin Bapak Ibu ya. Saya mau jangan kita maluan kaget ketembak oleh murid. Ibu disiplin ngomong dengan kami katanya ya, tapi ibu sendiri masuk terlambat katanya. Tidak enak Bapak Ibu kalau dibalik seperti itu. Nah jadi saya berharap Bapak ya, saya sangat berharap sekali ayo disiplinlah, karena kita ini kan guru memberi contoh dulu ke siswa-siswi kita biar enak kita menjalankan tugas kita. Jadi anak sama menghargai kita, tapi kalau kita pun sudah tidak disiplin, bagaimana kita mau mendisiplinkan anak-anak didik kita ya. Nah, saya kalau tidak disiplin tuh, apalagi masalah keterlambatan, masalah macet, saya nggak mau dengar lah Bapak Ibu ya. Nanti kami ini wakil saya itu salah ya kalau marah atau banyak kali ya. Tak kate cerita misalnya macet ini kalau tahu macet datangnya lebih cepat kan, cak itu kan tidak enak jadinya sejawaban. Nah jadi lebih baik camano lebih baik tidak usah ngomong kalau baca dia terlambat titik. Nah itulah ya. Nah daripada kalian ngomong Bu maaf nih ya Bu tadi tiba-tiba terlambat mungkin ini dulu ya nggak enak dengan Bapak Ibu kayak gitu marah baik lagi ya. Nah jadi mohon disiplin itulah yang penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah tanamkan itu, insya Allah di sekitar kita terutama anak didik kita juga bisa mencontoh kita ya, disiplin. Kemudian untuk semester selanjutnya ada tren jam kos kemarin ya Bapak Ibu. Saya berharap untuk ke depan jangan banyak lagi jam kos tuh Bapak Ibu ya. Sudah tuh jangan ikut-ikutan, jangan lagi ikut yang salah ya. Apa dah masuk? Yang itu beda masuk Bu, mending kami masuk. Nah itulah agak salah cara berpikir Bapak Ibu ya, salah Bapak Ibu. Tak usah yang salah, jangan ikuti salah ya. Bila perlu yang salah itu diajak ke jalan yang benar ya, yang lurus. Cak mano apa kau tidak masuk? Apa dah po? Tanya ke, ajak dengan pelan-pelan, nasihati dengan pelan-pelan. Jangan bikin salah. Nah itulah kadang budaya kita nih, kadang-kadang daripada ribut baik Bu, malah keluar baik. Nah masalah lagi ya. Seharusnya tolongi, kasih tugas. Kaget malu dewek yang ditolong tuh ya. Kalau ibu terus ngasih tugasnya setiap masuk ya, lama-lama mungkin manusia juga dia tuh, lama-lama malu lah dia ya. Nah jadi tolonglah jangan ikuti yang salah Bapak Ibu ya, ikutlah yang benar ya, yang salah tuh luruskan ya. Kita juga merasa kalau luruskan lah Bapak Ibu ya, karena apapun yang kita lakukan banyak dampaknya kepada kita diri kita sendiri Bapak Ibu ya.
Ya, sama dengan kita bertanam, apa yang ditanam kita akan memetik hasil buah dari apa yang kita tanam. Ya, nah, kan kira-kira seperti itu. Kalau ibu bapak tanam duren itu buahnya duren, enak pula. Ada mungkin duren tapi yang berbuahnya misalnya pete, panennya. Nah, yang tidak kita inginkan tidak. Nah, kalau bapak ibu ingin baik, tanamkan yang baik akan dapatkan hasil yang baik pula nanti kelak. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya apalagi ini sekarang nanti Ilham nanti kemarin mengikuti pelatihan sampai berapa hari masalah kinerja ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus pahami, harus dan wajib tahu tentang, karena Bapak Ibu ini semua kan pegawai dengan ada ikatan sumpah makan sumpah terhadap kita sebagai ASN itu kan ada yang Bapak Ibu wajib Ibu laksanakan. Ya, jelaskan panjang lebar oleh Pak Ilham untuk diikuti. Ya, nah seperti itu. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya terus ya kita dengan hari-hari yang kita lewati semakin baik, semakin membaik Bapak Ibu. Ya, yang jelek tinggalkan. Jangan terbalik ya, semakin hari semakin buruk, semakin hari semakin menurun ya. Yang tadinya semangat belajar masa tadi ya. Jangan kita itu terbalik di dalam kehidupan dengan berjalannya waktu. Teruslah berbuat baik, teruslah berubah untuk baik ya, agar kita menjadi orang baik ya, begitu Bapak Ibu ya. Jangan pernah kita menurut, tak berhasil Bapak Ibu kalau menurut ya, apapun itu Bapak Ibu, baik dari perilaku, cara, segala macam. Sholat juga seperti itu. Kalau kemarin saya sholat waktunya misalnya ya, begitu juga yang non muslim kan ada sholatnya juga. Saya sering ketinggalan, namun ini saya akan ketika suara azan saya akan tinggalkan semua urusan dunia, saya akan langsung sholat. Itu kan perbaikan ya, perbaikan akan lebih baik. Jangan menurun ya. Kemarin saya memang akui gelak lambat masuk kelas. Nah, nanti lain kali akan saya rubah pola saya. Nah, seperti itu maunya saya. Jadi ada perubahan Bapak Ibu setiap waktu berjalan. Ya, jangan sampai start nicah itulah terus ya. Kena panggil khusus, kena panggil lagi juga semester ini. Nah, jangan sampai seperti itu saya berharap. Ya, Ancan sekarang malah rajin dia, malah lebih ke ya saudara Kak. Nah, tapi kalau dipanggil mungkin diajak ngobrol dan saya pun tahu masalahnya apa. Nah, saya pun bisa ngajari, oh solusinya begini ya. Nah, itu gunanya kita berteman, gunanya kita punya pimpinan. Kalau kita kasih tahu, ya tahu infonya, mungkin tidak akan suzon orang minggat malas, misal oh dia tuh memang pemalas meminggat gitu. Nah, tapi kalau dia memang ada lain, kita cari solusi, oh cak ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu semuanya tolong ya untuk berjalannya waktu ini berubahlah Bapak Ibu ya. Gak ada sampai ada tren jam kos. Masa jadi tren-tren kayak gitu? Ya malulah ya. Memang zaman ini kan zaman canggih Bapak Ibu, terutama tren-tren HP Bapak Ibu ya. Kalau yang tidak baik tidak usah diikuti Bapak Ibu ya. Misalnya lagi tren bertiktokan, jangan lagi ngajar bertiktokan. Kaget nilainya lah, kapan ngajarnya? Ngajar di TikTok. Tapi ketika jam balik, jam tugas kita dekati lagi, kan ada waktunya gitu. Pas sore, TikTok kan apapun, lajulah Bapak Ibu ngikuti zaman. Aku juga galak TikTok, ya kan? Tapi kalau saya sering kan malam, mau sampai apapun. Tapi kalau jam-jam dinas, usahakan jangan Bapak Ibu, ya. Karena cepat nian sekarang ini segala apapun itu kan jadi viral, ya. Apalagi kita ini dunia pendidikan, kita ini kan anak-anak didik ya, jadi sorotan juga ya. Cepat enak jatuhkan kita tadi, tidak nak jatuhkan kita untuk Bapak Ibu, tidak ada nak naikin kita ya. Nah, jadi tolong
ini coba gunakan, manfaatkan yang bermanfaat, yang baik, gitu kan. Jangan semuanya ya digunakan tidak baik. Ikuti zaman oke, benar ikuti zaman, tapi harus pintar dan cerdas mensiasati waktunya, ya. Lagi TikTok kan libur ya, silakan ya. Namanya juga perkembangan zaman, nanti bolotnya pula kalau kita tidak mengikuti zaman, ya kan. Ini kan memang zaman apa, zaman Z apa katanya tuh, seperti saya. Nah, Gen Z, nah gitu ya. Jangan pula nggak ikuti zaman, oke, betul. Tapi harus pintar dan cerdas Bapak Ibu dalam menggunakan itu, ya. Jangan sampai ada orang-orang pihak lain yang memanfaatkan Bapak Ibu guru, akhirnya bisa dijual, bisa diviralkan, ya, ke kegiatan Bapak Ibu itu. Jadi jangan sampai, saya berharap tidak, ya. Dan buatlah konten-konten yang ya sekarang kan musim juga buat konten, ya, cari duit, bisa mendapatkan duit segala macam. Tapi saya rasa jangan pula terlalu banyak mimpi Bapak Ibu, ya. Kita tuh sebenarnya kadang-kala habis waktu kita, uangnya nggak seberapa. Jadi lemahlah yang memang begawe itu keringat kita, gitu ya. Bukan sekedar mau tema mau apa usaha, gitu ya, kita ikuti. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu masalah disiplin kerja, ya Bapak Ibu. Kemudian hal-hal lain yang sifatnya, karena ini masuk semester 2, tentunya terhadap anak didik kita, Bapak Ibu harus perhatikan sekali di akhir nanti, ketika di akhir nanti kita akan kenaikan kelas. Bapak Ibu jangan sampai salah, ada tidak teradministrasi, ya, masalah misalnya anak ini nakal, kelewatan atau apanya sudah banyak, tapi Bapak Ibu tidak pernah secara administrasi memanggil orang tuanya, ya. Saya ingatkan dari awal, ya, saya ingatkan, takut ada yang lupa. Mumpung dari awal nih otak Bapak Ibu ingatlah, ya, karena ini akan memulai baru. Jadi sesuatu apapun yang akan Bapak kerjakan punya administrasi Bapak Ibu, ya. Kalau ada anak yang nakal memang apa, terus panggil orang tuanya. Jangan pas nak bagi rapor lah baru Bapak Ibu manggil untuknya, ya. Akhirnya kita disalahkan. Nah, jadi kalau nak disiplin, so nak aman Bapak Ibu sendiri, tolong yang seperti itu Bapak Ibu perhatikan betul, ya. Kemudian anak-anak ini karena memang mau kenaikan, Bapak Ibu kontrol, Bapak Ibu harus lebih lagi Bapak Ibu, ya. Kalau semester 1 ya masih santai-santai, oke, masih santai. Kalau semester ini jangan Bapak Ibu, ya, karena ini akan berproses ke ikhlas lagi. Jadi tolong Bapak Ibu punya program lah yang sifatnya punya catatan-catatan sebagus mungkin, ya, untuk keamanan kenyamanan Bapak Ibu sendiri, ya. Nah, kita memang masih mengikuti kurikulum yang ada, ya, karena kami pun belum ada betul yang jelas, ya, mana yang dipakai. Yang jelas kita ini kan ikut sifatnya, ketika ada pengumuman baru ya kita ikut lagi, ya. Untuk ini tetap berjalan seperti biasa saja Bapak Ibu, ya, silakan bekerja seperti biasa saja. Untuk hari ini memang tadi malam itu juga bukan di grup kita saja yang tanya baju apa pun, upacara tidak, kami pun di grup kepala sekolah agak bingung Bapak Ibu, karena tiba-tiba ada perintah sel kabet wajib senam, sedangkan ketuaan padahal sudah siap upacara, sudah latihan, ya, untuk pembukaan ini sudah, ya, sudahlah. Saya bilang ya gimana lagi, kita ada aturan yang di atas ya ikut, ya. Diperintahkan senam dulu, ya. Kenapa mendadak? Banyak yang ngomong sama saya, Bu, kenapa mendadak? Ya kami juga dapat mendadak, ya, seperti itu. Tapi kita selalulah berpositif, ya Bapak Ibu, nanti kita ikuti. Mungkin maksud pemerintah dengan senam hari awal itu menjadi kita semangat, ya kan, menjadi kita untuk lebih sehat, seperti itu, ya. Nah, saya berharap dengan senam kita hari ini muncul semangat baru bagi Bapak Ibu, ya.
muncul kesehatan yang super lagi agar lebih sehat untuk ngajar ke depan, ya. Nah, positif saja berbicara seperti itu. Kalau kita belajar berpikir positif terus dalam semua apapun peristiwa kejadian, Bapak insya Allah kita itu akan sehat. Ya, tapi kalau kita selalu berpikir negatif, ya, pusing, ya, kawan motor baru kamu yang pusing, kawan mobil baru kamu yang pusing, yang kawan tambah enak, yang kamu tambah sakit stroke, ya. Nah, jangan, ya. Iya, kalau ada yang pakai mobil baru kawannya, bisa numpang dengan kau, alhamdulillah. Kalau ada acara-acara aku numpang kau, mobil aku tinggal sini. Nah, itu biasa mau berpikir positif, Bapak Ibu. Jadi jangan penuhi kehidupan Bapak Ibu sibuk. Kemudian kalau ngobrol lagi kumpul tuh Bapak Ibu, jangan biasakan ngomong orang lain, ya, dosa hukumnya, ya. Resti cantik aneh, Resti jadi awak cantiknya balas, dia tuh galaknya cek tak usah lah dong. Iya, ya padahal cantik. Tapi yang jelas kita bangga kalau dia ngomong gitu, berarti kita tuh perhatian orang, ya, menjadi pusat perhatian orang. Tapi jangan pula kau marah-marah, siapa yang punya aku kontak di belakang gitu, nah sampai dan dikonsep uang. Nah, jadi tidak seperti itu. Jadi kita ini sudah keluarga, Bapak Ibu, ya. Kalau masuk SMM 4 ini kita sudah keluarga semua, ya. Ketika kawan kita susah, kita rangkul dia biar jangan susah. Ketika kawan kita senang, ayo melu senang juga. Nah, jadi kan enak dari kehidupan kita. Jadi saya berharap dari keluarga kita ini, Bapak Ibu akan merasa nyaman di sekolah, ya. Jangan sampai malas ke sekolah, apalagi mau khusus malas ya, pasti tak parah tuh lah, ya. Nah, cak mana aku nyembunyi ke muka aku, nah begini tak, aku ini bang, nah ada khusus lagi ya. Nah berarti kan ada hati yang perasaan yang gak nyaman. Nah, tapi kalau Bapak Ibu senang nyaman, nah ada khusus, nah kayak saya, nah ada Dewi, nah ada Pak Jafar senang, gitu, iya, malah menambah kebahagiaan, ya kan? Nah begitu. Apalagi kalau Dewi, mungkin Dewi itu libur tak tahan masih lagi ya. Nah, bagi Dewi itu sekarang malasnya beli-beli. Kalau pacar hari minggu masih sekolah, iya. Nah, sampai libur terus, nah ketahuan Dewi ketahuan. Nah, ada kabar bisa libur gitu ketahuan. Nah, tapi nggak apa-apa, itu namanya bahagia. Jadi bahagia Pak Japa, bahagia Bu Dewi, kita pun turut berbahagia. Iya. Ya. Jangan kawan yang disentuh malah dikompori. Iya, jangan. Nah, Rusti lagi sedih, lantak aku kau hilang ke kau. Nah, akhirnya ya. Nah, kan begini kan aku senang, itu bahagia dengan Pak Japa yang lain. Ya, jadi seperti itu. Jadi kawan-kawan Bapak Ibu, jadi kita tuh jangan seperti itu ya. Jadi kalau bahagia kita bahagia. Kalau lagi sedih kita buat dia bahagia. Terus lagi sedih, terus kau ini memangnya kau tuh yang ceceng. Apa nanti selesai nah seperti itu. Nah, puncak waktu ikut tempel biar berbahagia. Nah, ya, seperti itu. Kita itu kan, ya, mencari kebahagiaan itu sulit, Bapak Ibu, susah sebenarnya. Tapi yang membuat kita bahagia itu hati kita sendiri sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, ketika hati kita dongkol, ketika hati kita suka nggak lihat orang senang, itu ya hati yang salah. Tapi kalau mencoba hati ini selalu berbesar diri, mencoba hati ini selalu
bahagia, senang, dan mencoba hati selalu berpikir positif, insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu berbahagia. Ya, mau bahagia Bapak Ibu? Ya, apalagi ini traktir makan, pasti berbahagia ya. Nah, asik. Iya, yang penting Bapak Ibu bahagia. Jadi saya tuh ikut berbahagia Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau Ilham nanti sudah masuk ke materinya. Ya. Nah, itu baru wacana, ya. Belum ada harus dipanggil akan didirikan dinas belum. Tapi kalau di wacana-wacana ya banyak. Sama lah seperti pakai baju hitam putih Bapak Ibu, ya. Jangan pula 100% kita nih percaya dengan TikTok kadang-kadang. Ya kadang-kadang orang tuh cari konten yang banyak lihatnya sehingga jadi duit dia. Ya Bapak Ibu, kita belum ada petunjuk khusus. Walaupun ada misalnya pemerintah pusat mungkin sudah mengeluarkan, tapi kan nanti ada turunan kita dari Pemkot dan dinas kota. Nah turunan itulah yang menjadi jurnis kita di sekolah Bapak Ibu, ya. Walaupun di pusat lagi buang misalnya. Nah itu nanti akan keluar dari kita, ada suratnya. Perintah seperti itu baru. Ini tadi malam tuh saya heran ada bertanya seperti itu. Nah tapi kita belum ada di kepala sekolah itu, dan dari dinas kan belum dipanggil gitu. Ya nanti ada turunannya Bapak Ibu ya dari dinas untuk itu. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu, sekarang ini lagi pemerintah lagi menggalakkan makan gratis Bapak Ibu. Ya. Jadi sekarang hari ini sudah berjalan untuk 5 kalau salah ya, 3 SD 2 SMP ya, 4 5 ya yang saya share kemarin. Jadi dia itu, saya tuh kemarin Bapak Ibu kami seluruh pas sekolah senang hati lah ya, anak kita bakal makan terus gratis. Rupanya terkaget juga, namanya gratis juga, tapi tidak setiap hari gratis. Nah begini sudah tuh, misalnya hari ini di sekolah IT berapa kalau saya yang pelaju arah pelaju dulu. Nah mereka itu yang berlima itu hari ini gratis Bapak. Nah besok baru SMP mana lagi, ujung-ujungnya dalam seminggu mungkin sekali kita nih, kayaknya kan sebulan sekali. Itulah kami juga resti langsung alah caknya kok pikir kami kali di pikir tiap hari. Iya lupa ada banyak yang gratis tapi sesekali terjadwal. Nah puasa lupa, tapi itu tadi belum juga ada petunjuk benar. Katanya akan kembali lagi seperti dulu, jadi selama puasa sampai lebaran kita libur ya kan. Tapi belum ada juga resminya, belum ada ya. Nah ya kita kan bisa ngomong dari salah. Kita kan pokoknya kalau yang aturan itu keluar kita harus mengikuti intinya seperti itu ya. Nah jadi untuk sekarang Bapak Ibu intinya kita mengikuti ya saja dulu. Apa menjadi tugas Bapak Ibu itu baru dijalankan ya. Nah gitu. Kalau ketika ada memang jatah kita makan gratis, baru kita sibuk ngurusi anak makan ya bukan mudah ngurusi anak makan dulu Bapak Ibu, repot juga ya. Nah ini tidak doang dari dapat guru nonton saja kasihan dia ya. Iya jadi apa bu berarti kita mampu masih makan apa iya gampang ya. Ada lagi yang bertanya selain Resti tadi sudah bertanya masalah libur? Ada lagi yang bertanya sebelum ke Ibu Asta, baru terakhir ke Ilham ya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada sambil waktu menghemat waktu ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menjalankan tugas ya. Semangat terus, semangat 45 jangan lupa ya. Terima kasih, mohon maaf saya kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sudah jelas Bapak Ibu ya untuk masalah sudah ada bocoran dari Ibu tadi masalah
Jadi kita pakai seragam seperti sedia kala. Berkenaan dengan beberapa proyek lagi, tolong dilihat juga informasi segala macamnya berkenaan dengan makan gratis dan sebagainya macamnya. Jadi itu yang menjadi informasi di awal kita. Jadi jangan heboh dulu, nanti ada turunan dari dinas baru kita ikut aturan main seperti itu. Terima kasih untuk para SMP Lipan, khusus Dr. Feni, Julita, SDMPD untuk sambutannya. Berikutnya adalah kata sambutan yang dalam hal ini akan diqualify oleh Ibu Wakil Guru, Ibu Masta Simanung Khalid, SPD. Pada beliau disilakan. Terima kasih. Saya tidak banyak bicara, hanya ucapkan selamat tahun baru untuk kita, semangat baru, wajah baru untuk kita semua. Ya, karena saya mohon maaf karena saya duluan libur kemarin, duluan sekitar 9 hari duluannya. Jadi terima kasih untuk semua rekan-rekan saya yang sudah melaksanakan tugas sepanjang 1 semester ganjil ini. Ke depan tadi sudah saya sebutkan, kita semangat baru, mari kita bekerja sesuai dengan hati nurani. Untuk pembelajaran kita tidak ada perubahan, itulah dulu jadwal. Nanti kalau ada yang memang harus diganti, ya kami akan usahakan yang terbaik pokoknya untuk kita semua. Jadi masalah tadi juga sudah ada, karena kita semua sudah rata-rata ya sudah sertifikasi dan akan cair yang baru-baru ini. Dan kemungkinan rekan-rekan kita ada yang kekurangan jam, ada yang kelebihan, ada yang sampai meluber. Jadi ya itulah dulu. Kemudian untuk masalah lainnya, jadi agak masih banyak tanda tanya ya. Kita ini semua tanda tanya tentang nggak ada yang kita tanda tangani. Kalau kamu tanda tangani intinya ke duit, gitu kan? Nah, kemudian yang masalah senam tadi, kayaknya ini lagi heboh juga. Ke depan katanya, ya Bu ya, aku tadi lupa juga tadi. Senam ini akan diadakan setiap hari. Artinya kita ini akan balik lebih sore lagi, kan? Anaknya kita, kan? Kalau kita kan tetap semangat. Anaknya berarti jamnya nanti akan kita tambahin. Senam setiap hari katanya kecuali hari Senin. Nah ini baru isu nih, tapi katanya sudah keluar ini dari provinsi gitu, senam itu kan. Nah, jadi itu lagi heboh juga dibicarakan ini mana yang udah bersih, mana yang ini. Berarti kita tambah lagi jam kita untuk makan, mana? Jadi jam pertama itu dijadikan senam. Di sini diomongin lagi hebohnya itu senam itu 10 menit. Kita ngantuk siswa 20 menit. Kan itu senam 10 menit. Nah, jadi itu juga ya. Dipikir ke apa ya, pojok itu buat aturan 10 menit itu. Kita ngantuk itu sampai 30 menit. Nah, jadi itu juga. Mari pokoknya apa kebijakan non pojok kita meloi. Ya kan? Jadi sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekanku semua yang sudah melaksanakan tugas dengan baik semester ganjil. Kelima, belum ada info untuk tidak bisa. Oh ya, kemudian yang masalah mungkin juga ada isu pun akan ada itu tahun ajaran baru. Jadi bukan berarti bulan 4 ini kita pun belum, jangan salah. Karena diomongin tahun 2025 ada padahal 2025 2026 itu maksudnya ada itu. Jadi untuk semester ini masih kurmer, ya kan? Karena kurikulum katanya akan berganti. Tidak tahu apa nih namanya itu. Kurikulum terbuka, ya.
ya itu saja dulu dari saya Pak. Tambahan nanti kalau ada di tengah jalan ini ada yang berganti, mungkin ada pertigaan yang masuk, tidak jadwal harus diganti, ya kan? Kalau kata yang baru diskusi, kita tidak tahu kita ada satu lagi. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ini ada sedikit sebenarnya yang ingin saya sampaikan mengenai tentang kesiswaan juga, yang berhubungan dengan kesiswaan. Saya minta tolong kepada wali-wali kelas, ya, kepada wali-wali kelas, karena saya itu sering untuk memantau siswa. Kalau rambut mereka itu sudah panjang, saya minta tolong yang sama kawan-kawan wali-wali kelas, bapak ibu wali kelas, jangan sampai masalah seperti ini. Itu potong sampai ibu midi deh. Nah, jangan, maksud saya seperti ini. Kalau kamu memang wali-wali kelas bapak ibu melihat anak perwaliannya itu panjang rambutnya, sudah ditegur misalnya kan seperti itu, terus belum mereka potong, silakan bapak ibu ambil tindakan sendiri. Potonglah, tidak apa-apa, karena ini sudah dikasih tahu sebelumnya. Jangan, karena kalau saya sendiri yang mau potong rambut itu kayaknya tidak pakai waktu, ya, tidak terhandle. Masalahnya ngajar sudah 30 jam, ya kan? Nah, jadi minta tolong sama ibu bapak wali kelas, kalau nanti ada rambut anak ataupun atributnya yang tidak lengkap, tolonglah bapak ibu wali kelas untuk menegurnya. Tidak langsung, maksudnya tidak ke saya lagi, silakan, tidak apa-apa. Potonglah rambutnya, tegurlah. Tapi kalau bisa jadi tegur dulu sebelum ambil tindakan. Mungkin itu baik ya untuk masalah di kesiswaan, terutama di rambut. Karena di rambut inilah yang sering lihat kelihatan panjang ya. Kukunya juga seperti itu. Ya, oke Bapak Ibu, terima kasih. Ya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu saja sedikit garis bawahi dari apa yang sudah dibicarakan Ibu Mas A. Jadi mungkin kurikulumnya deep learning setidaknya. Ya, jadi Prof Mukti itu membicarakan deep learning itu ada 3 tingkatan. Nanti dibahas lebih konkret lagi setelah kita memasuki kurikulum baru nanti di tahun 2025 atau 2026. Informasi tentang Ibu Sus tadi dibicarakan ada faktor kenaikan, ada yang tidak naik, ada yang tidak lulus, itu di tahun 2026. Untuk ujian nasionalnya itu di tahun 2026. Artinya UNBK ada hati kalau ada ujian nasional seperti itu. Cuma kurang tahu teknisnya seperti apa. Jadi UNBK itu kan berujungnya nanti kembali ke rapat pendidikan. Jadi Allah, itu saja dari Ibu Bidi masalah kedisiplinan tadi. Jadi untuk kerjasamanya Bapak Ibu. Nah, sedikit tambahan masalah olahraga senam di pagi hari itu sepengetahuan kami itu tidak setiap hari di lapangan. Ada 2 opsi di mana. Yang pertama itu boleh di lapangan, misalkan hari Jumat kita kan pasti di lapangan, nah, boleh. Atau kegiatan P5 kalau memang memungkinkan di semester ini masih dipakai. Terus juga ada juga melibatkan guru yang mengajar jam pertama di dalam kelas. Itu opsi yang kedua. Ada 2 opsi sebenarnya, seperti itu yang dibicarakan. Tapi tinggal lagi jenisnya itu dari dinas juga seperti apa. Jadi kita sebagai guru jam pertama harusnya masuk di jam ke 6.40, jam ke 0. Jadi tidak mengganggu jam pulang. Jadi jam 6.40 itu sudah masuk, sudah melakukan senam dan juga menyanyikan lagu
wajib nasional Indonesia Raya kan di jam 6.40. Nah seperti itu informasi yang kami dapat. Jadi ini bukan jadi patokan sebenarnya ya, nanti kita juknisnya itu akan langsung diinformasikan via dinas pendidikan nanti seperti itu. Baiklah, terima kasih. Yang berikutnya adalah doa dalam hal ini akan disampaikan atau diholifai oleh Bapak Hadis Manto kepada beliau, disilakan. Itu penutupan lalu kita sosialisasi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا العالمين. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ونشهد أن لا إله سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد بارك معصوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Terakhir penutup, saya selaku pembawa acara mohon izin kalau 1 jam ke belakang melakukan banyak kehilapan kepada Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke acara ini, masuk ke Kombel sebenarnya ya. Jadi Kombel perdana di tahun 2025 di semester 2. Jadi kebetulan sebelum libur waktu itu saya menghadiri di klub tentang pengelolaan kinerja, sifatnya sosialisasi karena setelah itu kami dikasih tugas untuk mensosialisasikan ke sekolah masing-masing. Dalam hal ini kami ke SMP Negeri 4 Palembang. Nah, untuk tahap awal ini Bapak Ibu ada perubahan dari kinerja menuju ke pengelolaan kinerja. Jadi kita dalam hal ini poinnya itu ada 3 yang tidak memberatkan. Ini sebenarnya kado kita sebagai guru. Jadi kita tidak usah lagi begadang-begadang ya. Ibu Everlyn ya, begadang. Kita tidak usah lagi begadang-begadang. Jadi cukuplah dengan mengikuti kombel sekolah atau MGMP. Nah itu ya, tidak usah begadang lagi untuk mencari itu. Jadi ada 3 poinnya. Yang pertama itu kita tidak mengupload lagi, yang pertama. Yang kedua itu kita tidak berpoin. Yang ketiga itu pengelolaan kinerjanya itu hanya 1 tahun sekali. Itu yang bisa kami tangkap dari kegiatan itu kemarin. Sebelumnya kita ice breaking atau kayak mana? Oke, ice breaking ini apa gitu? Jangan kewer lagi. Boleh, silakan. Oke, sebelum kita mulai kita boleh kewer dulu Bapak Ibu ya. Silakan untuk guru olahraga Pak Ardi dan Ibu Sufaida mungkin mengholifai kegiatan. Kita sama-sama berdiri. Dulu semua nggak tahu nih. Oh, pakai ini saja ya. Tahu siapa yang bisa? Silakan Bapak Ibu atau untuk
berdiri di tempat atau di tengah juga boleh. Ini sebagai pemandu awal, silakan Bapak Ibu, silakan Ibu Baida, Pak Andi silakan. Oke, silakan baik. Kedengaran Mas?
Terima kasih. Iya. Siapa absen? Lagi kok jadi Oke, kita mulai dulu ya. Sebelumnya Bapak Ibu mohon izin menggurui karena pada dasarnya Bapak Ibu jauh lebih baik daripada apa yang kami lakukan. Dari segi pengalaman juga kami tidak begitu banyak, masih banyak guru-guru senior dalam hal ini menjadi tolak ukur kami. Ya seperti itu. Nah, sedikit informasi saja berkenaan dengan refleksi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nanti ada juga informasi ini terselip juga informasi untuk kepala sekolah. Jadi sama seperti ini. Jadi kita bisa tahu tupoksi dan sebagainya macamnya. Jadi sebelum kita meranjak Bapak Ibu, izinkan kami memadai. Jadi ada sifatnya tagline dalam hal ini. Jadi sama-sama ini juga harus kami informasikan bahwasanya pengolahan kinerja ini ada tagline-nya. Jadi mungkin saya komandoi dulu Pak Ibu ya. Kalau saya bilang refleksi pengolahan kinerja mudah, ya, bermakna, bermutu untuk semua. Jadi sekali lagi tagline-nya adalah refleksi pengolahan kinerja 2025 mudah, bermakna, bermutu untuk semua. Itu baru latihan. Ini yang benarnya ya. Oke, siap-siap Bapak Ibu. Pengelolaan kinerja 2025 mudah, bermakna, bermutu untuk semua. Oke, terima kasih. Oke, terakhir kita masuk di regional kedua. Regional kedua itu di Jakarta sudah lama, tanggal 11 kemarin. Tapi nyampe ke kita karena di ujung semesteran waktu itu, karena di ujung semesteran. Jadi pada saat orang libur itu kebetulan di hari Sabtu. Jumatnya kita bagi rapot, di hari Sabtu latihannya cuma sehari, tidak berhari-hari. Cuma sehari, karena poinnya adalah kita sama-sama ini nanti banyak YouTube-nya juga banyak ini, jadi sosialisasi ini memungkinkan kita sama-sama. Nah seperti itu Bapak Ibu, ini informasi di awalnya. Jadi tujuan pembelajarannya beserta dapat menjelaskan tentang implementasi dan juga beserta dapat mengidentifikasi potensi perbaikan aplikasi kinerja untuk tahun 2025. Jadi alhamdulillah ini kami mencoba untuk merefleksi dari berapa jam kami di sana. Ya itu tadi dapat ada 3 poin tadi. Intinya alhamdulillah Prof Mukti ini dewek tidak menyulitkan guru lagi. Jadi tidak lagi begadang-gadang. Tapi untuk potensi pengembangan diri itu silakan mengikuti kongol seperti yang ada di sekolah dan juga MGMP. Nah itu tetap dijalankan. Nah maksudnya kita nggak begadang lagi itu kayaknya tidak, karena tidak berpoin tadi. Ya seperti itu. Inilah kira-kira yang jadi tolak ukur kita. Nah cek pemahaman pengolahan kerja tahun 2024. Nah inilah Bapak Ibu jadi tolak ukur kita. Jadi variabel ada praktik kinerja, perilaku kinerja, pengembangan kompetensi dan dokumen akuntabilitas. Jadi kita tidak lagi mengupload tadi katanya kan, mengupload ke PMM, tidak lagi. Hanya saja kita tetap mengerjakan itu biasa kan. Sebelum PMM juga ini juga tetap kita membuat RPP, terus juga yang lain-lainnya juga penambahan tugas tambahan wali kelas dan sebagainya macamnya itu tetap ya. Jadi ini yang jadi tolak ukur. Insya Allah nanti selesainya dari sini akan saya bagi ke tinggal literasi saja Bapak Ibu ya. Ini pengembangan kompetensi tetap ada, cuma itu tadi ya. Kalau di dinas kemarin tidak menyuruh juga dan juga tidak melekat, tapi saya karena ini akan saya bawa ke sekolah, jadi poinnya jangan lepas dari pengembangan kompetensi. Maksudnya MGMP itu harus tetap jalan, MGMP saja.
Jadi itu yang jadi telapak kita MGMP jalan sama komdel. Jangan tidaknya, walaupun katanya tahun ini kita dibebaskan masalah poin itu, dengan tidaknya jangan lepas dia. Jadi tetap pengembangan diri tetap ada. Oke, seperti itu. Oke, ini Bapak Ibu identifikasi beberapa pemahaman yang perlu dikuatkan. Yang menyediakan 10 pertanyaan. Nah, kita sama-sama jawab refleksi Bapak Ibu. Tolong sikapi bersama-sama. Semakin banyak target perilaku yang dipilih pegawai, maka observasi akan semakin bagus. Ini fakta atau miskonsepsi kira-kira? Jika Anda menganggap fakta atau miskonsepsi, nggak usah. Itu ini banyak. Semakin banyak target perilaku yang dipilih pegawai, maka hasil observasi akan semakin bagus. Benar apa salah kira-kira? Oke. Belum tentu jawabannya miskonsepsi, ya miskonsepsi karena tidak mempengaruhi misalnya dalam hal ini, ya seperti itu. Oke, berikutnya predikat kinerja yang didapat itu kan kemarin tuh 2 kali kita pelaporan ya, Januari Juli dengan Juli Desember ya, Juni harusnya Januari Juli Desember. Predikat final dikonversi menjadi angka kredit di kinerja. Ini fakta atau konsepsi? Fakta, masih miskonsepsi. Yang didapat periode 1 adalah predikat final. Tidak, kan karena 2 kali. Jadi Januari, Juni, Juli, Desember baru dapat predikat apa nih? Di atas ekspektasi atau ekspektasi 2024 sorry. Oke, selanjutnya di periode kedua pegawai harus memilih indikator praktik kinerja yang berbeda dari periode pertama. Ini fakta atau miskonsepsi? Boleh ya, kita kemarin ada 2 ya, ada disiplin positif sama karakter misalnya. Jawabannya miskonsepsi dan nyata. Oke, kita lanjutkan. Kepala dinas bisa menetapkan predikat kinerja organisasi atau satuan pendidikan secara dicicil, tidak menunggu semua satuan pendidikan selesai tahap penilaian. Ini sebenarnya ranahnya ke operator, ya. Gimana kemudian bisa tidak dicicil kira-kira? Tidak dicicil. Oh, ya. Harusnya bisa ya dicicil ya. Oke. Fakta. Benar. Bisa dicicil. Jadi diusul ke di oke ke terakhir kemarin ada 3 guru ya atau 4 guru ya kemarin terakhir ya. Nah yang lama yang sudah itu bisa di ACC tanpa menunggu yang 3 terakhir kemarin. Nah itu yang terjadi. Tapi di dinas kan belum entry ya. Harusnya itu bisa. Baru bisa. Tapi aslinya harusnya bisa harusnya. Kalau kemarin kami kebetulan ya dari ini juga harusnya bisa. Cuma balik lagi yang dari sana ya belum ini. Ya. Oke, periode kedua hanya bisa dimulai selesai dilakukan ya atau bisa dimulai jika periode 1 sudah selesai dilakukan oleh seluruh. Oh iya harus digabung ini periode 1 dan periode 2 baru bisa. Bukti dukung pengembangan potensi harus bersertifikat. Miskonsepsi ya, tidak harus ya karena ada RTP tidak perlu, kita dokumen juga itu ya. LHK pengembangan kompetensi bisa diubah meskipun SKP-nya sudah disepakati. Bisa tidak kita edit kemarin? Bisa ya seperti itu. Berikutnya, apakah kepala sekolah dapat mengirim penilaian kinerja kepada kepala dinas meskipun belum semuanya selesai? Balik tadi kemudian tadi. Ya, tahukah Anda? Oke, lanjutkan saja. Nah ini yang dilakukan oleh dinas dan BGB sebenarnya. Cuma kita next saja, kita ambil poin-poinnya saja. Harusnya tadi jam 10 sampai jam. Nah ini Bapak Ibu untuk segera pengetahuan kita, pengenalan kinerja ini dan pengenalan kinerja kepala sekolah. Jadi kepala sekolah dan guru itu melakukan pengenalan kinerja ini, hanya saja terpisah. Ya, guru ada bloknya masing-masing, kepala sekolah juga ada bloknya masing-masing. Inilah kira-kira. Saya mencoba untuk ke poinnya saja Bapak Ibu ya.
Nah ini juga nanti akan kita ilustrasikan ya berkenaan dengan ini. Kita lanjutkan saja. Oke. Artinya kita masuk ke kedua. Kalau nasenianan ini seharusnya membutuhkan beberapa waktu, cuman saya mencoba merunutkannya untuk kita lebih enak lagi, ya. Jadi poin-poinnya saja. Ini ya Pak cakupan materinya. Ini akan di-compare dengan dari BKD, dari dinas ke BKD, BKD ke BKN. Nah, yang mengikutinya nih banyak pelaporan LHK, diklat segala macam. Ini oke, saya coba ke sini. Ini. Sinkron RHK. Jadi kita balik lagi ke 2023. 2023 kita mengikuti seperti ini. Yakin yang di BKN ya, sinkron. Jadi mungkin kalau kita masih ingat di tahun 2023 itu Ibu Dian ngomong, ayo sekarang sinkron ke BKN terakhir kan, nah sebelumnya sinkron ke BKN. Nah itu kita pakai yang itu lagi, balik lagi ke situ. Jadi yang 2024 tidak dipakai, kembali lagi ke 2023, akan dipakai lagi ke 2025. Nah inilah cara ininya. Ya, kita masih di sini juga ada pengelolaan. Nah sekali lagi logonya itu berubah Bapak Ibu. Jadi Ekin dengan pengelolaan kinerja ini seperti ini logonya. Nah jadi kita mengikuti dulu alur-alurnya seperti ini, lalu kita masuk. Terus juga ada beberapa kendala, nantinya ada pemadanan data. Nah pemadanan data ini nanti bagi-bagi Bapak Ibu yang terkendala masalah pemadanan data, baik itu masalah nama, NIM, nah itu nanti tidak bisa akses, itu harus ke Ibu Dian dulu, dipadankan dulu datanya, atau ada yang keliru di padanan datanya baru seperti itu, ya. Nah sejak 2000, nah ini seperti ini kira-kira. Jadi sejak tahun 2024 tentang rilis sinkro BKG BKKSS bisa digunakan oleh pegawai BKD. Nah ini sesuai. Nah inilah kira-kira yang jadi panduan kita. Nah ini untuk KS ya, kita lanjutkan saja. Ini juga untuk sistem penilaian. Jadi kalau kemarin itu 4 periode ya. Kalau tahun 2023 4 periode kan. Jadi Januari, Maret, April, Juni, Juli, September, Oktober sampai Desember seperti itu. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu. Kita lanjut ke bagian terakhir saja lah ya. Masalah pengelolaan kinerja. Oke. Kita lanjutkan saja di modul ketiga. Keempat saja ya. Nah keempat ini bagian pamungkasnya Bapak Ibu. Nanti akan saya ilustrasikan bagaimana kita memberikan esensi apa yang harus kita ingin lakukan di 2025 nantinya. Jadi secara teknis 2025 ini sudah dimulai sebenarnya. Januari ini sudah dimulai. Ada jadwalnya. Januari, Februari, Maret itu ada jadwalnya. Ada jadwalnya Januari sampai dengan Maret. Nanti saya coba menunjukkan di sini. Nah, ini penyempurnaan pengelolaan kinerja tahun 2025 setelah penyempurnaan. Oke, ini yang dimaksudkan dari Mendidasmen Pak Prof. Mukti.
ini yang pertama Bapak ya, tidak berbasis poin. Jadi masalah sertifikat tadi, jadi tidak berbasis poin. Di antaranya pengembangan kompetensi guru ini mengacunya ke indikator kompetensi ini mengacu kepada GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi. Nah ini yang kira-kira jadi tolak ukur kita. Jadi kalau tidak sengaja Bapak Ibu juga dan download saja di GTK 2626 ini tahun 2023 nanti kalau saya download kayaknya sudah digital kita ini lumayan. Lalu guru melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan indikator, tidak ada standar CP, poin. Nah sedikit informasi juga tahun 2025 ini kita tidak lagi 24 jam untuk sertifikasi Bapak Ibu, melainkan info terakhir dari Prof Nunu itu 18. Tapi sekali lagi seperti wali kelas, pembina apa, koordinator apa itu akan dijadikan jam pelajaran, dimasukkan untuk mencukupi 18 JP tadi. Kalau kemungkinannya jam ajar itu 18 jam. Nah itu teknisnya belum ada. Tapi akan dihargai. Bapak Ibu tidak hanya dihargai secara finansial, tapi dihargai jam di Dapodik seperti itu. Untuk teknis ininya belum ada lebih lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ini daftar indikator berdasarkan pertinjauan GTK tadi 2626 tahun 2023 tentang kompetensi guru. Jadi ada 4. Jadi kompetensi guru ini adalah pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Nah, seperti ini. Melingkupi apa saja? Inilah kira-kira Bapak Ibu. Kesemua ini akan mengacu kepada rapor pendidikan. Nah, coba Bapak Ibu kita ambil HP-nya, silakan sama-sama kita buka rapor pendidikan SMP 4. Di situ cek rapor pendidikan atau rapor pendidikan. Cek saja di Google. Masuk dengan akun belajar. ini. Ya di Google. Nah, nanti ada logo rapor pendidikan, ada logo matahari. Nah, ke sana nanti keluar nih SMP 4, NPSN-nya keluar dan akreditasi segala macam. Ini jadi tolak ukur kita Bapak Ibu. Bukan hanya PR untuk kepala sekolah dan lain-lainnya, tidak. PR kita sebagai guru. Inilah PR kita, rapor pendidikan. Lihat kemampuan literasi itu baik, capaian naik, ya. Inilah peringkatnya nih, peringkat 1 sampai 20% di kabupaten kota. Ya, secara nasional itu masuk 1 sampai 20 besar. Nanti ikutnya 10 besar untuk tingkat kota untuk literasi. Ya, literasi itu bukan hanya baca baik, banyak sebenarnya. Ya, ini dari mana laporan rapor pendidikan ini? Dari ANBK. ANBK itu di kelas 7 dan kelas 8. Kelas 9 tidak, ya. Nah, kelas 7 dan kelas 8. Jadi pemerintah ini cerdas, ya, cerdas. Dia mengambil tiga level anak yang berbeda secara random. Kita tak baca milih itu anak kita yang cerdas ini, oh tidak. Jadi bebas. Jadi guru yang mengajar atau dia mengisi nanti sesuai apa yang ditampilkan oleh gurunya mengajar. Kalau gurunya jarang masuk, itulah yang tulisnya. Nah, makanya keluarlah rapor pendidikan ini. Itulah. Jadi literasi ini banyak ya. Ada finansial, digital, budaya, terus juga ada baca tulis. Nah, itu literasi, kemampuan literasi. Berikutnya adalah kemampuan numerasi. Nah, numerasi ini kita middle peringkatnya. Di bawah 21 atau di bawah 21 sampai 40% di kabupaten kota. Ya, masuk di 20 besar. Nah, peringkat di nasional juga sama ya seperti itu. Nah, untuk kemampuan numerasi ini, ya, kemampuan numerasi ini lebih ke matematis. Saya juga
Nggak habis pikir juga sebenarnya kalau guru olahraga mengajar matematika itu kurang efisien sebenarnya. Ya. Cuman kayak mana lagi? Kayak mana lagi? Itulah pilihan. Tidak ada lagi. IPA kami banyak 35 jam. Ibu Mimi 30 jam. Vidya. Nah, Vidya 35 juga. Tidak mampu untuk sana. Kita yang kurang ini matematika sama IPA yang kurang. Sejujurnya Bapak Ibu. Tapi kelebihan guru olahraga. Kelebihan guru olahraga itu 3 kelebihan. 3 kelebihan. Mampunya mampu harus ke olahraganya matematika. Nanti pilihan lain. Jadi itu yang harus kita masukkan. Nah, Ibu Mas sudah pas, sudah tepat. Karena kalau dimasuk ke dipejel ke lagi di guru matematika, teler juga. Ibu Pidia, Ibu Desti, Ibu Mas, Ibu Hamda, teler juga kalau Ibu Rita, teler juga kalau dijual lagi, lebih banyak lagi. Pokoknya ini kira-kira teler, ditambah lagi. Nah, itu jadi pilihannya adalah guru olahraga. Bukan mendiskriminasikan, bukan daripada anak jampos. Jadi pilihannya kelebihan guru olahraga. Disitulah masuk pelajaran lain. Ya seperti itu. Ini tak ubahnya kita yang mutasi dari Lusun ke Palembang itu ya. Jadi guru itu guru serba bisa. Iya, guru serba bisa. Kalau orang atau SK awalnya di daerah pasti tahu nih, biasa ada hal-hal lain. Guru mengajar mata pelajaran lain itu lah biasa. Karena apa? Karena tingkat kalau di daerah itu malah banyak kekurangan guru. Kayak guru ngajar agama ngajar kesenian banyak biasa itu. Tapi kalau Palembang ini lah volume guru juga kita berkurang. Berikutnya adalah karakter. Nah ini Bapak Ibu menurun dari tahun 2023 tahun 2022 ya ke tahun 2000. Untuk 2024 belum keluar kemudian 2024 bulan Maret ya. Nah ini acuannya 2022, keluarnya 2023. Untuk yang 2024 itu keluarnya Maret 2025. Nah seperti itu. Ini yang 1 tahun ke belakang. Nah inilah kira-kira acuan kita. Jadi ini karakter kita berkurang. Nah jadi ini nih iklim keamanan satuan pendidikan kita naik dari, tapi peringkat kita ini 40 besar sampai 60% di kota memang. Terus iklim kebinekaan ya ini juga alhamdulillah naik. Nah yang kita fokuskan jangan yang ke hijaunya, ke kuningnya. Kualitas pembelajaran ini kemana Bapak Ibu? Kalau kualitas pembelajaran ini ranahnya kemana? Ke guru. Kualitas pembelajaran ini ke guru. Kita di level 40 besar di kota Palembang. Levelan kita ini bukan kami yang ngomong. Inilah rapat pendidikannya kemana anak arahnya? Anak katanya kan jauh lebih jujur daripada orang tua. Sekeras apapun bapak ibu mengkelak, aku ini rajin mas, aku ini masuk terus. Finally, okay. Anggap saja kita benar. Tapi sekali lagi, ANBK tidak pernah bohong. ANBK itu anak dari kelas 7 sampai dengan kelas 8. Anak tidak mungkin bohong. Inilah jadi ini kita peringkatnya. Nah, Bapak Ibu nanti pengelolaan kinerjanya mengacu kepada kualitas pembelajaran. Kita kalau pajak sebenarnya ini dari dinas ya, saya perpanjangan lidah saja. Dan kalau pajak kita ini levelnya hijau galau. Itu di mana? Kalau pajak kita levelnya hijau galau. Ini tinggal kita buka saja, pelajari akar masalahnya. Apa nih kira-kira? Nah, ini kira-kira. Mana ada kira-kira kurikulum pening? Mana ada yang wali murid tidak lapor ke humas? Mana ada siswa-siswa kita terdoktrin jampos? Inilah buktinya. Mana tuh kira-kira? Ini PR kita Bapak Ibu, PR kita sebagai guru, PR administrasi Ibu Mas dan juga
PR kepala sekolah. Kena kalau ini yang bisa akses ini sudah dibuka. Kalau kemarin Pak Zuli tidak bisa buka katanya. Sekarang sudah bisa dibuka. Terakhir kemarin saya juga terkejut. Oh ini ternyata. Oh ini ternyata. Aku pelajari ini sini. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah kebuka. Jadi kita bisa berpikir kira-kira. Jadi kita sama-sama itu berpikir. Yang tadinya itu orang tahu SMP 4 ini ya inilah yang terjadi. Itu kita tidak bisa bohong, tidak bisa berkelak dari sini. Ya seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan kompetensinya di bidang ini, perbaiki pembelajaran oleh guru refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru dan komunikasi. Jadi guru itu kan tupoksinya itu ada 5. Ada yang masih ingat kan? Ada 5 kompetensi guru itu. Yang pertama itu adalah merencanakan, membuat RPP, terus juga merancang pembelajaran di dalam kelas. Terus yang kedua itu belum ada melaksanakan proses pembelajaran M3M, 5M, melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah mengevaluasi. Yang keempat membimbing, dan yang kelima adalah mendapatkan tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini berupa pembina, wali kelas, ada wakil di situ. Nah, itu 5M. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau ambil pun datanya, harusnya sih itu ambil di bidang ini. Jadi refleksi perbaikan dan kepemimpinan struktural. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur kita. Jadi ini juga bisa diakses, silakan Bapak Ibu unduh. Nah, kalau mau diunduh ini di tahun 2000, tinggal berubah saja, tahun berapa kira-kira. Nah, coba saya unduh ya tahun 2023 juga rapotnya. Oke, masuk. Nah, ini Bapak tinggal link saja ya. Nah, ini sudah banyak. Nanti tinggal kita literasi kalau literasi di rumah, kalau ada tujuan tinggal kita lihat dan kita baca. Ini juga bisa diilustrasikan, dia ada posternya juga ya. Nah, ini bisa diunduh juga. Nah, ini rapat kita di tahun 2022 karena saya mengambil tahun 2022. Oke, kita ke 2023. Aku apa ya? Tapi tidak ada ini. Nah, ini yang 2023. 2022. Ini yang 2022. Sedangnya 2 iko. Oke. Yang 2000. Nah, ini komparasi kita. Ini yang 2023. Nah, alhamdulillah ada perubahan ya di kemampuan numerasi. Nah, kemampuan numerasi. 2 sedang, kualitas pembelajaran tetap sedang, tapi menurun turun. 2023 itu naik, tapi masih dalam kapasitas sedang. Nah, inilah yang jadi rapor kita. Ini loh rapor kita. Jadi ini PR kita sama-sama perbaiki. Jadi resolusi di tahun 2025 ini kita coba memperbaiki diri, harus lebih muasabah diri tentang kinerja apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Tahun depan kita tidak baca lagi main-main. Mungkin sebagian dari kita berpikir, atau anak pun juga berpikir, sekolah, atau tidak sekolah juga masih naik. Ya kan? Kalau tidak sekolah juga masih naik. Ributlah Pak Yusuf Kala. Kurikulum Finlandia mau disamakan ke Indonesia itu tidak bakalan cocok. Iya benar. Tidak bakalan cocok. Nah, akhirnya dijawablah oleh Prof. Bukti. Dikembalikan lagi lah marwah dari seorang guru. Jadi kita bisa memberhentikan atau tidak menaikkan atau tidak meluluskan bisa, tapi di tahun ajaran baru, tahun 2025 tahun 2026. Nah, seperti itu. Secara otomatis mereka pasti minta hak. Anak-anak pasti minta hak. Mereka jalani kewajiban, tapi hak Bapak Ibu gimana? Nah, mereka pasti nuntut. Hari ini kita tidak atau juga masuk, kita anggap ya, hari ini anak tidak begitu dengan kita. Kenapa?
guru dari mana tuh sekarang disomasi oleh Dina dari Sulawesi, ya. Nah akhirnya dia marah-marah di TikTok kan dijawab oleh orang Dina. Nah itu penggunaan media informasi dengan kurang bijak. Nah seperti itu yang terjadi nih. Sekarang dirubah lagi menuju marwah yang sebenarnya. Jadi guru kita juga bisa punya power sama anak, bisa dihargai oleh anak juga mendapatkan ilmu dengan baik. Nah itulah kira-kira Bapak Ibu sedikit informasi berkenaan dengan rapat pendidikan. Ini bisa diakses Bapak Ibu. Alhamdulillah ini bisa diakses. Jadi silakan saja masuk ke rapat pendidikan, masuk dengan akun belajar mandiri. Ini jadi tolak ukur sama-sama. Saya berani ngomong kayak ini karena ini internal kita. Ya. Kalau bukan internal kita, saya tidak mau lah untuk apa ini kan masuk kategorinya rapor kita, ya kan. Nah kita yang harus memperbaiki diri kita dewe untuk bagaimana ke depan. Ya seperti itu. Nah itu sekedar intermezzo saja Bapak Ibu. Kita kembali ke tujuan kita. Nah jadi inilah Bapak Ibu, itu pedagogik, kepribadian, sosial. Ini pedagogik. Jadi satu indikator. Terus ada pengembangannya seperti ini. Kita lanjutkan. Ini pengembangan kepala sekolah. Bukan urusan kita. Jadi kita sendiri. Pelaksanaan tugas guru. Nah 5M tadi sudah kami jelaskan nih. Lanjut lagi kita mematuhi tugas pokok atau opsinya, terus melaksanakan tugas pokok sehari-hari. Guru menunjukkan dokumen. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kita bukan lepas, tetap dibuat. RPP itu sampai kiamat lagi itu akan terus dibuka. Selama Bapak Ibu menjadi guru, akan terus dibuat. Mau 1 semester, mau 1 tahun, bebas-bebas saja. Ya. Nah nanti itu akan dibuat. Nah ditunjukkan. Nah nanti tugas sekolah itu akan dikonfirmasi dengan wakil guru. Sudah pasal kita cek saja di ininya PMM-nya. Terus kepala sekolah mengonfirmasi ketersediaan tugas pokok Bapak Ibu guru. Nah itu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini cakupan dokumen akuntabilitasnya berupa apa? Berupa dokumen KOSP, pengakuan kehadiran, dan juga surat tugas keputusan untuk tugas tambahan guru. Wali kelas tadi kan, koordinator dan sebagainya. Ini untuk kepala sekolah kita lewatkan. Nah periode hanya 1 kali dalam setahun. 2023 kita 4 kali. 2023 itu kita 4 kali. 2024 2 kali. 2 kali pelaporan. 2025 itu 1 kali. Nah nanti ada jadwalnya. Ini pemutakhiran data guru. Nanti ini juga akan dikonfirm juga dengan Ibu Dia. Ada pemadanan juga. Terus ada perencanaan, menyusun sasaran kerja SKP, terus juga melaksanakan pemantauan, dan juga ada penilaian. Ini kepala sekolah lanjutkan. Nah nih Bu, tolong lihat dengan seksama. Inilah jadwal kita. Ini jadwal kita. Oke? Ini jadwal kita. Ini jadwal kepala sekolah. Jadwal kita di Januari ini melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan profesor, menyusun SKP untuk 1 tahun. Nah inilah tugas kita. Sudah terkonfirm. Januari sampai Desember sudah terkonfirm. Jadi ini yang sama-sama kita lakukan nantinya. Terus di Februari dan Maret, ya, ini digabung, ini melaksanakan tugas diskusi dengan KS, persiapan observasi praktek kerja, menerima umpan balik dari observasi kepala sekolah, dan mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan kompetensi yang diikuti. Ya seperti itu. Nah ini untuk kepala sekolah ya. Berikutnya, nah itu artinya sampai bulan April ya. Jadi Februari, Maret, April. Nah di bulan Mei ke atas itu melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kerja yang telah disepakati. Ya, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti. Misalkan Ibu tadi mengambil apa nih? Kita sasaran kita ke ini tadi, rapat pendidikan Bapak Ibu. Karena kita kesana orang larinya. Ini kalau masih dipakai. Cuman kalau tidak juga dipakai, NBK Allah alam. Artinya kita masuk ke ranah itu tadi.
Ya seperti itu. Kita lanjutkan 7 Juli, Agustus, September melaksanakan tugas pokok, melaksanakan upaya tidak lanjut, kinerja yang disepakati, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih dan melakukan refleksi atas upaya peningkatan kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Ini akan bersinergi dengan kegiatan di sekolah yang dibuat oleh kurikulum, wakil guru. Per 3 bulan kan kita ada STS, ya kan? Per 6 bulan kita ada SAS, ya. Jadi itu akan bersinergi dengan kegiatan internal di sekolah. Berikutnya adalah di Oktober, November, Desember melaksanakan tugas menuliskan refleksi atas upaya peningkatan kerja, melaksanakan kegiatan pengembangan dan melaksanakan tugas pokok, mendapatkan predikat kinerja tahunan. Selesai. Nah itu. Inilah yang diganjang oleh Bapak Pramuti. Lalu dari konversi ini larinya ke kepala dinas, disetujui baru dapat gitu. Nah seperti itu. Ya. Nah nanti ini kalau nak latihan Bapak Ibu prototype. Jadi nanti saya share, Bapak Ibu bisa tak adik di rumah. Ada tuh ininya. Ada apa? Ada ininya apa? Contohnya ini lah. Jadi kita buka kompi pengelolaan kinerja. Nah ini. Jadi tetap kita masih kategorinya kita masuk. Nah ini tidak perlu mengunggah dokumen. Ini kayaknya belum siap dia nih. Karena aku buka terakhir tadi tidak bisa masuk. Ya, iya, belum siap. Jadi tidak bisa masuk. Tapi inilah yang dibagi ke kakek. Kami bagi ke Bapak Ibu. Inilah jadi patuan. Patokan kakek. Pada saat itu dibuka di belah dua ininya apa layarnya sebelah kiri ini akan saya bagikan, yang sebelah kanannya langsung isi. Tapi kalau sekarang PM itu tertutup, belum siap, ready kayak, ya kayak itu. Ya, nah ini akan saya bagikan ya. Nah, ini perbedaan kalau kemarin Januari ini cuma 1 kali untuk 2025. Oke, inilah kira-kira. Sebagai guru memiliki indikator praktek, indikator kompetensi dan fokus perilaku kerja. Sekali lagi, acuan kita adalah ke rapat pendidikan. Acuannya ke situ. Kita harus perbaiki dulu. Yang sulit bukan hanya, misalkan tadi kan kita fokus ke yang kuning nih. Jangan fokus yang kuning, kaget yang lain jadi yang hijau jadi kuning galau. Keteteran juga harusnya kok yang lain tetap dijago, yang kuning berfokus ke situ sehingga semuanya akan centang hijau galau. Kalau centang hijau galau, insya Allah aman berapa pendidikan itu. Ya seperti itu. Apa bahayanya rapat pendidikan itu dengan sekolah? Iya, rapat pendidikan sekolah yang memang yang disorot itu adalah kepala sekolah. Yang pertama kali disorot, ibu sekolah itu ngomong. Yang paling lagi itu adalah kami, kepala sekolah yang dilihat, gurunya kaget. Artinya apa? Secara konteksnya adalah kepala sekolah yang dalam hal ini dinilai. Nah, seperti itu. Jadi ini kita mendukung kegiatan sekolah supaya sekolah kita tidak jadi tolak ukur yang degradasi. Nah, sebagai kepala sekolah dulu, terus, nah ini yang ini masih akan tetap kita laksanakan, ya, seiring dengan apa? Seiring dengan kegiatan-kegiatan kita. Nah, terakhir ini penilaian perilaku, eksplorasi, latihan juga. Ini bukan. Nah, kita coba langsung ke ininya, poinnya ya. Sedikit lagi kita tutup. Kita coba kita masuk ke PMM, PMM pengelolaan kinerja, PMKI. Ini punya saya. Nah ini yang dibagikan di Bu yang terakhir kemarin. Membangun potensi tidak lagi berbasis poin, berbasis refleksi. Ya, refleksi ini didapat dari mana? Dari sini ya, Ibu. Refleksi kompetensi. Tapi hari ini belum baca dibuka. Kita nak isinya belum bisa.
kaget kalau kita sudah ready dia udah bisa refleksi udah tidak bisa. Jadi kita langsung masuk pengolahan kinerja. Nah inilah kira-kira pencet lengkapnya nanti akan keluar nih apa yang kira-kira menjadi tugas kita selama 1 tahun ini. Nih apa saja yang berubah sebelum ada poin, tidak ada poin sekarang. Unggah dokumen sistem tidak perlu diunggah, RPP kita tidak perlu diunggah. Jadi tinggal nanti ditunjuk ke pegawai dengan kurikulum, nanti kurikulum tentang laporan ke kepala sekolah. Terus dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, cuma sekali. Nah seperti itu. Nah untuk yang lainnya tinggal diilustrasikan saja. Nanti ini juga akan berubah juga, aturan pengeluaran ini akan berubah juga di Januari akan berubah sampai dengan berikutnya. Inilah kira-kira yang jadi tolak ukur kita sebagai guru. Nah harusnya kita masuk ke refleksi, tapi di bagian refleksi kita tidak bisa buka. Jadi lebih ke situ. Nah saya coba Bapak Ibu ya, saya bagikan prototipenya. Jadi saya bagikan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa tengok-tengok dan belajar juga. Saya bagikan di sini. Inilah jadi panduan kita. Jadi kita mencoba untuk sama-sama merefleksikan ini, begitu juga dengan petunjuknya ya, merefleksikan ini supaya ke depan juga sama-sama bisa memberikan efek yang begitu baik untuk di dunia pendidikan kita ya. Nah ini per dirjen saya bukakan juga. Nah ini yang saya maksudkan kompetensi tadi ya, pedagogik segala macam tadi. Ini saya juga kasih. Inilah aturan main kita sebagai guru nih, kompetensi pedagogik pemberdayaan sosial profesional. Dilanjutkan dengan level-level kita. Nah ini kita bahas sedikit berkenaan dengan ini. Ini kompetensi pedagogik Bapak Ibu. Kompetensi pedagogik. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari level 1 sampai level 5 itu kita berada di level mana lah kira-kira? Yang pertama itu kita ini memahami konsep lingkungan pembelajaran bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen umpan balik. Yang kedua adalah baru proses memahami. Tidak mungkin kan proses memahami di level 1. Kita lanjut di level 2. Level 2 melakukan upaya berupa strategi lingkungan pembelajaran dan aman nyaman bagi peserta didik. Jadi anak itu tunggu-tungguan gitu kalau saat kita ngajar, bu, apa ibu udah masuk kemarin? Nah, ya kira-kira ya. Kita sekarang menuju ke level berapa nih? Terus yang ketiga, level 3 mengevaluasi penggunaan strategi lingkungan. Setelah anak ini bu, besok belajar apa lagi? Jadi anak yang sifatnya tagih-tagihan sama kita. Yang ketiga adalah mengevaluasi penggunaan strategi lingkungan. Yang keempat berkolaborasi dengan rekan sejawat. Berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sering nggak kita kira-kira nyuruh kawan kita ke kelas kita, bu, coba tolong nengoknya dulu. Mungkin setahun itu 2 kali ya. Pada saat supervisi itu pun iya. Itu simbolis saja, itu pun simbolis saja. Tapi belum pernah gitu yang senyaman-nyaman kayak gitu. Pengen juga kali ya. Sebenarnya nggak tahu sih. Jadi setiap kita ini kan punya. Sekarang ini Bapak Ibu, penjahit nggak baca ukur baju di badan cewek. Iya kayak itu. Penjahit nggak baca ukur baju di badan cewek. Masih ada orang lain ukurnya. Menurut ibu bagus gajah. Tapi belum tentu menurut orang lain. Kayak itu. Jadi sesekali itu oke-oke banget sebenarnya. Sesekali itu oke-oke banget. Jadi kita bisa tahu kelemahan kita ini di sini, unggulnya kita ini di sini, bagusnya kita ini di sini. Harusnya perbaikannya di sini dan segala macam. Tidak apa-apa.
Jangan pula takut dia. Ini kadang-kadang supervisi 1 hari menentukan 1 tahun. Kalau supervisi itu bagus-bagus dia turun dia ke lapangan, wah lincahnya, hebatnya proyektor ini 1 hari itulah. Selebihnya mana? Wallahu a'lam. Syukur-syukur alhamdulillah Bapak itu masuk di kelas B, alhamdulillah. Nah, syukur-syukur alhamdulillah ya mantap kelas. Tidak nak buat RP, tidak ini nak buat buku tentang ini, buat modul lah. Nanti coba-coba kita buat modul untuk kita jadi bisa kita ilustrasikan. Yang kelima, membimbing rekan sejawat melakukan strategi lingkungan. Wah, ini sudah level high quality-nya, level 5 nih. Nah, kira-kira Bapak Ibu tolong jawab dewek kira-kira aku ini di level mana nih? Ulang, level mana lah aku kira-kira? Level 1 kah? 2 kah? 3 kah? 4 kah? 5 kah? Begitu. Ya, kita ilustrasikan sendiri kita di level di bagian mana? Itu kira-kira. Oke, saya coba untuk berbagi untuk prototipe-nya ya, Bapak Ibu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kira-kira Bapak Ibu kalau mau bicara masalah kunci ini agak jauh. Ya boleh ya. Boleh. Lupa ya. Ini sebatas pengetahuan kami sebagai guru. Nah, mungkin di bagian operator itu lebih detail lagi dibahas ini karena beliau yang mengintegrasikan dari sekolah ke dinas biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau raport pendidikan sekolah itu lebih ke ANBK dan yang sesudah ANBK itu Sulinja itu. Nah ya, nilai kecil itu ANBK itulah tadi, karena yang dipilih ada anak yang pintar, ada yang terpilih kemarin itu pas tahun kemarin itu Clara yang terpilih. Makanya kami ganti ke namanya dia tuh, yang namanya Clara kami ganti ke orang lain. Nah itu sebenarnya. Nah terus soal yang di ANBK itu tidak sama dengan yang kamu ajarin di kelas. Lebih ke pecah psikotes. Makanya ketika ANBK aku minta tolongnya sama wali kelas, itu juga kelas 8 baik, bukan kelas 7, bukan kelas 9. Makanya aku wanti-wantinya sama kelas minta tolong on time untuk anak yang terpilih ANBK. Saking kenyok yang pintar lagi ditolong ke di situ, maka nilai raport kita besar. Kalau nilai raport kita besar, sekolah besar, kalau kita dapat bantuan lagi khusus untuk nambah ke mobiler di sekolah. Itu ada sekolah-sekolah tertentu. Ya, SD mobiler. Nilai kita agak besar karena kemarin yang pas Linda itu bagus-bagus loh ngisinya. Makanya agak naik. Kalau yang ke siswa itu ketika ngisi yang pecah psikotes itu mereka pada bingung. Bentuknya sama, Bu, ini yang mana, Bu? Nah, itu pada bingung mereka. Sebenarnya lebih ke situ. Hitungan matematik itu lebih ke nalar. Tak kate bukan matematik toknya atau IPA toknya, lebih ke nalarnya galau. Makanya ya, itulah tadi ya Bapak Ibu, makanya untuk tahun-tahun ke depan minta tolong kalau siswa yang terpilih namanya ANBK tolong nian. Kami ini pecah ngejer apa kalau soal ANBK. Nah itu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi artinya kan itu yang terjadi. Itu yang terjadi di proses ANBK. Selama ini kita udah tahu kan proses ini cak anu.
Ya tapi yang jelas apapun bentuknya itu ini kan untuk kebaikan kita sama-sama. Masih ada sekolah hijau itu, walaupun dulunya itu kadang-kadang orang anu masih ada. Nah itu tadi satu hari, andaikan 5 hari, andaikan 2 hari menentukan 1 tahun namanya. Dan simulasi baru kejadian. Jadi 6 kali. nah 6 kali. Ya, nah itulah pintar pemerintah itu kan. Random dia, kelar masuk ya kan, selesai gitu. Nah, mana lagi pemerintah harus masuk siswa inklusi. Siswa inklusi kan banyak gitu nih. Kita terlitek aja berapa kali kita bawa siswa inklusi. Nah, inilah yang terjadi dilema kita yang ada di bawah itu. Apalagi anak juga sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang baik seperti itu. Inilah kira-kira Bapak Ibu yang bisa kami tampilkan. Ini salah sudah selesai kami sosialisasikan. Karena bentuknya itu ada 3 prototipe. Jadi prototipe itu Bapak Ibu ada link nama orang lain, tapi Bapak Ibu coba kalau dari itu prototipe. Jadi sekadar mengenal yang tadi sudah saya berikan bagaimana caranya, terus juga prototipe tinggal didemonstrasikan. Oke, kira-kira Bapak Ibu yang mesti saya pertama jawabkan dalam hal ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ambil dokumentasi ya, karena kami ke BGP dan tugasnya harus melaporkan email, foto atau juga link YouTube nantinya bahwasanya kami sudah melaksanakan Jadi Bapak Ibu ditanya oleh orang dinas, sudah ada gurunya mensosialisasikan? Ya. Ada dokumennya? Ada juga. Latihannya tinggal kita ilustrasikan. Ya sudah. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu sebelum kami tutup? Mungkin yang terakhir kami coba untuk foto bareng-bareng untuk dokumentasi kami untuk laporan dinas. Untuk kegiatan kita ini sama-sama melapaskan lapas alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu tidak meninggalkan ini, kita butuh barang dulu sebagai wujud dokumentasi kami ke dinas. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.